untuk pembahasan yang pertama mengenai karakteristik gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini akan ada apabila terdapat sumber bunyi. Misalnya sumber bunyi itu seperti pita suara, kemudian dawai pada gitar, dawai pada piano, serta kolom udara pada seruling. Nah, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar, seperti ketika kita sedang berbicara, maka pita suara kita ini akan bergetar, sehingga pita suara kita menghasilkan bunyi. Nah, kemudian bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang pada arah perambatannya itu sejajar dengan arah getarnya. Nah, bunyi juga merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatannya itu membutuhkan medium, sehingga bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara, atau dalam kata lain, bunyi hanya akan merambat apabila melalui medium padat, cair, ataupun gas. Nah, untuk cepat rambatnya bunyi ini dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Nah, sehingga bunyi akan lebih cepat ketika merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai sifat-sifat pada gelombang bunyi. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi ini memiliki 6 sifat, yaitu refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, efek Doppler, dan resonansi. Nah, baik, untuk sifat gelombang bunyi yang pertama yaitu refleksi atau pemantulan. Nah, refleksi atau pemantulan ini terjadi ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras, seperti bunyi mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Nah, kemudian untuk sifat gelombang bunyi yang kedua yaitu refraksi atau pembiasan. Nah, sifat ini terjadi ketika terdapat bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya, seperti melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Nah, kemudian contoh lainnya seperti suara petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Nah, itulah contoh-contoh peristiwa refraksi atau pembiasan. Kemudian sifat gelombang bunyi yang ketiga yaitu difraksi atau pelenturan. Nah, sifat ini berlaku apabila terdapat bunyi yang melewati celah sempit. Nah, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Misalnya, saat kita melewati gang sempit, maka kita tetap bisa mendengar orang-orang yang berbicara dari dalam ruangan atau di seberang gang, karena bunyi ini dapat melewati celah-celah sempit. Kemudian sifat gelombang bunyi yang keempat yaitu interferensi atau perpaduan. Nah, sifat ini terjadi apabila terdapat dua bunyi yang saling padu. Nah, apabila keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, apabila salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar yaitu bunyi yang lebih nyaring atau yang memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, seperti rumus berikut, delta S sama dengan N dikali lambda untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, delta S sama dengan N plus 0,5 dikali lambda. Nah, untuk persamaan yang pertama itu merupakan interferensi konstruktif, yaitu untuk perpaduan yang memiliki frekuensi yang saling menguatkan. Sementara untuk persamaan yang kedua itu interferensi destruktif, yang mana untuk perpaduan yang frekuensinya saling melemahkan. Nah, untuk sifat gelombang bunyi yang kelima yaitu efek Doppler. Nah, sifat ini akan menjelaskan apabila terdapat sumber bunyi yang menjauhi ataupun mendekati pendengar. Nah, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar ini akan mengalami perubahan frekuensi. Nah, misalnya seperti ketika seseorang yang berada di pinggir jalan tiba-tiba ia mendengar bunyi sirine ambulans dari kejauhan. Nah, ketika ambulans tersebut berjalan menjauh, maka suara sirine yang didengarnya itu akan lebih rendah. Nah, sebaliknya apabila mobil ambulans tersebut mendekatinya, maka suara sirine yang didengarnya itu akan semakin lebih tinggi. Nah, adapun rumusnya itu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, di mana Fp ini merupakan frekuensi yang diterima pendengar dalam satuannya Hertz, kemudian Fs frekuensi sumber bunyi dalam satuan Hertz, kemudian Vp kelajuan pendengar dalam satuan meter per second,
Kemudian PS kelajuan sumber bunyi dalam satuan meter per second, dan V yaitu kelajuan gelombang bunyi di udara sebesar 340 meter per second. Nah, terdapat ketentuan penggunaan tanda positif dan negatif pada peristiwa efek Doppler ini, di mana VP itu akan bernilai plus apabila pendengar mendekati sumber dan bernilai minus apabila pendengar menjauhi sumber. Kemudian PS-nya akan bernilai plus apabila sumber menjauhi pendengar dan akan bernilai minus apabila sumber mendekati pendengar. Nah, kemudian sifat gelombang bunyi yang terakhir yaitu resonansi atau pelayangan gelombang. Nah, pada sifat ini akan menjelaskan ketika ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan namun memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, cara mencari frekuensi layangan ini yaitu dengan rumus FL sama dengan nilai mutlak F1 dikurangi F2. Nah, karena mutlak, jadi hasil dari frekuensi layangan ini nilainya selalu positif. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pejalan kaki yang sedang berada di bahu jalan sedang mengamati bunyi sirine pada mobil ambulans yang bergerak mendekatinya dengan kecepatan 30 meter per second. Saat pejalan kaki tersebut mendekati bunyi sirine dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian ia menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan yang sama. Jika sirine memancarkan bunyi dengan frekuensi 360 Hz dan kelajuan gelombang bunyi di udara sebesar 340 meter per second, manakah bunyi sirine yang terdengar lebih keras oleh pejalan kaki tersebut pada saat ia mendekati dan menjauhi bunyi sirine? Nah, kita ketahui dulu ketentuan penggunaan tanda positif dan negatif. Untuk VP atau kelajuan pendengar akan bernilai plus apabila pendengar mendekati sumber dan minus jika pendengar menjauhi sumber. Kemudian untuk VS atau kelajuan sumbernya akan bernilai plus jika sumber menjauhi pendengar dan akan minus jika sumber mendekati pendengar. Dari soal diketahui bahwa VS-nya minus 30 meter per second karena bunyi sirine mendekati pejalan kaki, kemudian VP-nya plus 20 meter per second saat pejalan kaki mendekati bunyi sirine, dan VP yang keduanya minus 20 meter per second saat pejalan kaki menjauhi bunyi sirine. Nah, VFS-nya itu 360 Hz dan V-nya itu 340 meter per second. Kemudian ditanyakan manakah bunyi sirine yang terdengar lebih keras oleh pejalan kaki pada saat ia mendekati dan menjauhi bunyi sirine atau sumber bunyi. Nah, maka dijawab untuk yang pertama itu frekuensi yang didengar atau diterima oleh pengamat, oleh pejalan kaki pada saat ia mendekati sumber bunyi atau bunyi sirine. Nah, kita masukkan saja rumusnya, yaitu FP sama dengan V plus VP per V min VS kali SS, sehingga 340 ditambah 20 per 340 kurangi 30 kali 360. EP-nya sama dengan 360 dibagi 310 dikali 360, sehingga 418,06 Hz. Kemudian untuk yang kedua, frekuensi yang didengar atau diterima oleh pengamat, oleh pejalan kaki pada saat ia menjauhi sumber bunyi, yaitu menjauhi bunyi sirine. Nah, kita masukkan rumusnya yang telah diketahui, kemudian kita hitung, maka hasilnya itu sebesar FP-nya 371,61 Hz. Nah, jadi setelah kita hitung, bunyi sirine akan terdengar lebih keras oleh pengamat, oleh pejalan kaki ketika pejalan kaki tersebut mendekati sumber bunyi atau bunyi sirine dengan frekuensi yang diterima oleh pengamat tersebut, oleh pejalan kaki sebesar 418,06 Hz.